berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh kembali bersama-sama kembali dalam program Raise and God malam hari ini. Kita akan memberi waktu terbaik kita untuk menghampiri tata kasih karunia Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Percayalah ketika hadirat Tuhan memenuhi hidup kita, maka kita akan mengalami kelegaan. Hati kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi tenang. Kita bisa beristirahat walaupun kita sedang mengalami berbagai pergumulan yang belum terselesaikan. Apapun keadaanmu saat ini, mari kita hampiri Dia. Bawa seluruh beban beratmu kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri yang sudah mengundang kita semua, menawarkan kepada kita untuk membawa semuanya kepada Dia. Dia akan memberi kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita datang dengan membawa seluruh pergumulan dan masalah kita dan membawa korban syukur kita di hadapannya. Dia layak untuk mendapatkan yang terbaik dari hidup kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami membawa semua beban berat hidup kami, semua permasalahan hidup kami, karena kami sangat percaya Engkau adalah Tuhan yang layak kami percayai. Engkau adalah Tuhan yang perkasa, yang berkuasa untuk menolong kami. Engkau satu-satunya pribadi yang tidak pernah mengecewakan kami. Kami sangat percaya janji-Mu, sangat percaya firman-Mu, bahwa Tuhanlah sumber kehidupan yang memberi kami kelegaan, sukacita di hati. Bahkan ketika kami mengalami situasi yang sangat berat, Tuhan tetap memberi kami kelegaan, memberi kami ketenangan menjalaninya. Dalam hadirat-Mu kami akan menemukan kekuatan yang baru untuk bisa melewati semua perjalanan berat yang saat ini sedang terjadi dalam hidup kami. Dalam hadirat-Mu kami akan melihat hikmat Tuhan, mengerti hikmat Tuhan, menemukan jalan keluar yang terbaik Tuhan. Kami juga membawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Terimalah pujian, penyembahan lewat doa, nyanyian, dan hati yang sungguh-sungguh terangkat kepadamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku.
Anugerah-Mu yang membuat kami terpesona. Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan. Kami bersyukur, Yesus Kau segalanya. Inilah pujian kami, inilah sembah kami hanya padamu Tuhan. Haleluya. Sebab apapun yang terjadi Tuhan, kami tidak akan pernah berhenti percaya. Haleluya, Yesus. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan sharing firman Tuhan. Ada satu pertanyaan yang akan saya bacakan sebelum kita sharingkan firman Tuhan ini. Mohon pencerahannya, ada hamba Tuhan berkhotbah bahwa penderitaan itu teguran Tuhan. Tetapi hamba Tuhan lainnya berkata bahwa penderitaan itu latihan untuk naik level. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Ketika manusia menderita, bisa saja itu memang teguran Tuhan, tetapi bisa juga tidak. Karena ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupnya. Jadi tergantung dari konteks mana, dari sudut pandang mana seseorang melihatnya. Nah, saat ini kita akan sharing firman Tuhan bahwa sebuah peristiwa, terutama masalah yang sedang terjadi, itu biasanya memang ada dua makna. Satu peristiwa bisa ada dua makna yang kita pahami. Bagian mana yang kita bisa percayai itu yang sesuai dengan konteks kita biasanya. Tetapi itu tidak boleh menjadi pandangan subjektif. Yang berbeda itu juga benar karena dia dalam sudut pandang yang berbeda. Mari kita membuka Alkitab kita dari Keluaran pasal yang ke-11. Keluaran pasal 11, kalau kita melihat ayat 1-10, kita dapat gambaran bagaimana satu peristiwa, yaitu tulah yang diturunkan Tuhan di Mesir, itu punya dua makna. Bagi orang Mesir, itu berbeda dengan bagi orang Israel. Satu peristiwa dan itu masalah yang sangat besar sekali, tetapi bagi orang Mesir melihatnya berbeda, orang Israel juga melihatnya berbeda karena mereka dalam posisi, dalam keadaan yang berbeda dalam konteks tulah yang terjadi itu. Bagi orang Mesir, tulah itu berarti seperti apa? Kalau kita baca ayat 4-6, berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi, seperti yang tidak akan ada lagi. Saudara-saudara, bagi orang Mesir, tulah itu berarti
sebuah penderitaan yang dijatuhkan Tuhan atas hidup mereka, sebuah kesedihan, sebuah penderitaan, sebuah tragedi nasional yang luar biasa, karena ada banyak ibu yang menjerit, menangis, anak sulungnya meninggal. Ada ayah yang kehilangan anak sulung yang dibanggakannya. Rumah-rumah orang Mesir penuh dengan tangisan karena apa? Karena semua anak sulung laki-laki dalam waktu sekejap semuanya mati. Sebuah penderitaan yang luar biasa. Tuhan perlihatkan kepada orang Mesir bahwa Dia lebih berkuasa. Dialah yang pantas dipercaya. Dialah yang pantas dihormati. Lebih dari para dewa yang ada, yang dipercayai, yang diandalkan untuk melindungi umat Mesir saat itu. Dan mereka harus rela melepaskan orang-orang Israel, umat Israel, meninggalkan Mesir. Bagi orang Mesir, itulah bicara tentang penderitaan, bicara tentang situasi yang menimbulkan tragedi luar biasa dalam negeri mereka, karena semua anak sulung laki-laki mati dalam waktu sekejap. Sesuatu yang sangat menyedihkan sekali. Bagi rakyat ternyata menghadapi situasi itu, mereka lebih lembut hati. Sayangnya, Raja Firaun tetap mengeraskan hati. Tuhan melembutkan hati rakyat Mesir waktu itu, supaya mereka memberikan pemberian-pemberian yang dibutuhkan orang Israel dalam perjalanan. Mereka merelakan hartanya, diberikan kepada orang Israel. Tetapi Firaun tetap bertahan, tetap mengeraskan hati. Sehingga Tuhan tetap jatuhkan tulah itu. Benar-benar terjadi. Nah, bagi orang dalam posisi seperti orang Mesir, ketika alami situasi yang buruk, situasi yang sulit, perlu mengkoreksi diri. Ya, mungkin aku terlalu mengeraskan hati. Aku terlalu melawan Tuhan. Aku menuruti keinginanku sendiri, mengikuti jalan-jalan hidupku sendiri. Aku sudah meninggalkan Tuhan. Biarlah ketika kita alami sebuah penderitaan, kita mengkoreksi diri sendiri. Apa yang harus berubah dari hidupku? Apa yang harus aku perbaiki dari hidupku? Apa yang aku pertahankan dari diriku sehingga aku tidak rela menyerahkannya kepada Tuhan. Saya ketemu banyak orang yang bertahan dengan ambisi pribadinya sehingga hidupnya sangat menderita. Ketika di sebuah retreat, anak muda, Tuhan panggil dia. Dan dia berkata, aku dengar Tuhan bicara dengan lembut di hatiku. Aku akan pakai engkau. Engkau harus mau berikan masa mudaku kepadaku. Tetapi dia bertahan. Tuhan, aku tidak mau. Sebab aku ingin menjalani masa mudaku seperti impianku, seperti cita-citaku. Saudara-saudara, dia akhirnya tidak mau mengikuti panggilan Tuhan. Dia merantau, dia sekolah, dia merantau. Ternyata di perantauan dia jatuh sakit. Semua upaya yang dilakukan itu tidak membuat dia menjadi sembuh. Akhirnya dia sadar, mungkin karena saya lari dari panggilan Tuhan. Apakah karena hal ini? Akhirnya dia mulai menjawab, ya Tuhan, saya akan menyerahkan hidupku. Aku akan lepaskan semua cita-cita masa mudaku, semua ambisi pribadiku, dan apapun yang Tuhan mau pakai dari hidupku, aku berserah kepadamu. Tidak langsung sembuh memang, tetapi proses sembuh itu semakin jelas, sehingga dia sembuh total dari penyakit. Dan akhirnya dia masuk sekolah teologi. Setelah itu dia serahkan hidupnya jadi hamba Tuhan sepenuhnya.
anak yang pintar, anak yang potensinya besar. Dan orang tuanya berharap setidaknya kalau dia bekerja, apalagi jadi pengusaha, itu bisa menolong kebutuhan ekonomi keluarganya. Tetapi ternyata dia serahkan hidup kepada Tuhan, masuk sekolah teologi, selesai dia pelayanan justru di desa, berarti boro-boro bisa membantu keuangan orang tua. Tidak memberatkan orang tuanya udah bersyukur. Kadangkala dalam hidup kita, Tuhan ingatkan kita dengan sesuatu. Dalam pengertian atau pandangan kita sebagai manusia, itu sesuatu yang buruk. Bisa penyakit, bisa masalah, bisa ada yang lain, banyak hal gitu ya. Kita perlu, hal pertama ini kita perlu ingat. Tuhan sedang ingatkan aku apa ya? Tuhan sedang tegur aku apa ya? Atau aku sudah berjanji kepada Tuhan tetapi aku sudah lupa dengan janjiku. Atau benar-benar kita sedang ada di jalan orang berdosa. Tuhan sedang mengizinkan sebuah penderitaan mendatangi kita. Supaya kita benar-benar alami koreksi yang keras, disiplin yang keras, kita kembali ke jalannya. Jangan keraskan hati. Jangan seperti Firaun yang mengeraskan hati. Tetapi belajar dari orang Mesir, mereka akhirnya mau berikan apa yang mereka miliki kepada orang Israel. Artinya apa? Berikan hidupmu kepada Tuhan. Apa yang selama ini saudara pertahankan karena saudara ingin menjalani hidupmu sendiri, serahkan kepada Tuhan. Itu bagian dari kita ingin memperbaiki hidup kita dalam jalan Tuhan. Dan yang kedua kita lihat dari sisi orang Israel, itu berbeda. Dari sisi orang Israel, ketika tulah didatangkan, itu sebuah penegasan kepada umat Israel. Yang pertama, Tuhan itu sungguh-sungguh melindungi mereka. Tuhan membela mereka. Ketika mereka dalam keadaan yang begitu hancur hidupnya dan tidak punya masa depan, karena mereka harus sibuk bekerja paksa, jadi pekerja rodi, mereka diperbudak sedemikian rupa, mereka tidak punya masa depan. Ketika Tuhan memberikan tulah, menurunkan tulah atas Mesir, itu menunjukkan Tuhan sedang membela mereka. Tuhan itu sedang peduli bahwa mereka tidak dilupakan oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia lebih hebat, Dia lebih berkuasa dari semua dewa yang melindungi orang Mesir di masa itu. Tuhan yang membela, Tuhan yang lebih perkasa, itulah yang sudah memanggil mereka untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah yang sudah disiapkan Tuhan untuk keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan ingin menegaskan hal itu lewat peristiwa yang luar biasa itu. Padahal peristiwanya kan sama, tulah yang datang. Tetapi orang Mesir anaknya mati, orang Israel anaknya enggak mati. Tetapi apakah orang Israel setelah itu ada alasan, syukur anakmu mati, hanya sekedar mengejek orang Mesir? Tidak. Itu menyadarkan mereka, kalau mereka juga bersikap seperti orang Mesir, berarti Tuhan tidak akan sayang-sayang untuk bertindak keras. Tuh artinya kedaulatan Tuhan itu sungguh nyata dalam hidup setiap orang. Ini mengingatkan kita, kalau saat ini kita sudah melewati pandemi COVID-19, semua sudah dalam kondisi mulai normal. Ada banyak orang-orang yang meninggal karena COVID-19. Lalu kita nggak kena. Apakah berarti kita lebih hebat dari orang lain? Enggak. Itu hanya membuktikan Tuhan melindungimu karena kondisi dalam konteks tertentu. Memang kita mesti dilindungi oleh Tuhan, bukan berarti kita lebih baik dari orang lain. Tidak. Itu patut disyukuri. Itu mestinya membuat kita semakin mengasihi Tuhan, membuat kita semakin mendedikasikan, semakin mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Tetapi kalau ada yang sahabat kita, saudara kita kena COVID bahkan sampai meninggal, bukan berarti harus dihakimi.
ada hal tertentu dari hidupnya Tuhan bekerja, biarlah orang itu yang juga mengkoreksi dirinya. Kalau ada yang sembuh juga mengkoreksi dirinya. Kenapa saya kena, kenapa yang lain tidak? Semuanya kalau kita melihat dari sisi kedaulatan Tuhan, Tuhan pasti bekerja dengan sebuah maksud. Kalau kita bisa menemukan makna secara utuh sebuah peristiwa, kita akan menjadi bijaksana. Karena begitu sama-sama menderita, kita akhirnya kok alami mudah mengatasinya, kita nggak sombong, kita nggak lupa diri. Akhirnya kita jadi lebih bersyukur, kita lebih mengasihi Tuhan, kita menjadi orang lebih bijaksana lagi. Kita peduli dengan orang lain yang menderita. Orang yang mengalami penderitaan jadi lebih cepat sadar, koreksi diri, apa yang salah dengan hidupku. Mulai menata hidupnya lagi supaya lebih baik lagi, lebih bijaksana lagi. Kalau itu terjadi, penderitaan itu akhirnya kita bisa simpulkan, sesuatu yang baik tetap ada. Di balik penderitaan, kebaikan Tuhan tidak pernah berkurang. Roma 8 ayat 28 dengan jelas mengatakan kepada kita, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang hidup dalam rencananya. Saudara-saudara, pekerjaan Tuhan yang baik yang mendatangkan kebaikan itu tidak selalu ada di balik setiap peristiwa yang manis, yang indah, tetapi juga ada di balik setiap peristiwa yang buruk, peristiwa yang tidak mengenakkan, peristiwa yang menyakitkan. Di situ Tuhan tetap bekerja. Kalau Tuhan bekerja tidak menyakiti kita, kalau Tuhan bekerja tidak menghancurkan hidup kita, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Kalau sepertinya untuk sesaat hidup kita hancur, untuk sesaat hidup kita terasa menyakitkan, tetapi itu bukan kesimpulannya. Kesimpulannya nanti kita akan tahu bahwa kebaikan Tuhan itu ternyata dikerjakan juga lewat penderitaan-penderitaan yang kita alami saat ini. Ada seorang ibu dengan menangis luar biasa karena suaminya sakit parah dan mengeluarkan darah dari mulutnya karena ada pendarahan di paru-parunya. Dia bawa suaminya itu datang ke rumah sakit, berobat dengan tetesan air mata karena dia khawatir sekali kalau suaminya itu akhirnya meninggal. Akhirnya dia dapat sebuah ruangan di situ, ada penanganan yang baik. Sambil menunggu suaminya, dia duduk di luar. Gak berapa lama ada keluarga lain yang juga penuh tangisan karena ada ayah, ada suami yang juga kondisi kritis dibawa masuk ke rumah sakit. Kondisi suami ibu itu semakin membaik, cepat tertangani dengan baik. Tetapi kondisi dari suami dan ayah dari keluarga yang mengantar berikutnya itu semakin kritis. Mereka terus menangis, mereka terus sedih. Ketika melihat suaminya semakin membaik walaupun tidak langsung sembuh, ibu tadi menjadi lebih tenang. Akhirnya dia duduk di luar ruangan UGD itu dan mulai ngobrol dengan keluarga yang penuh kekhawatiran, mencemaskan orang tua yang ada di dalam itu. Dalam obrolan itu mulai masuklah hati ibu itu tergerak dengan belas kasihan Tuhan. Akhirnya justru menguatkan, menghibur keluarga yang mencemaskan orang yang dikasih ini. Bahkan dia cerita, akhirnya saya doakan satu keluarga itu supaya Tuhan bekerja, supaya Tuhan memberi damai sejahtera. Saudara, apa yang terjadi? Satu keluarga itu akhirnya hidupnya diubahkan. Mereka ternyata selama ini sudah meninggalkan Tuhan. Lewat perjumpaan yang tidak terduga, perjumpaan yang sama-sama menyedihkan di rumah sakit, yang satu memaknai dengan cara yang berbeda sekarang. Tuhan izinkan suami saya itu sakit sementara tapi cepat tertangani karena sebenarnya Tuhan sedang
kirim saya untuk berjumpa satu keluarga yang sudah terhilang dari Tuhan. Ketika dia memaknai itu, ingat peristiwa sakit suaminya yang ada rasa bersyukur. Karena Tuhan sudah pakai dia jadi berkat bagi keluarga itu. Bagi keluarga itu juga akhirnya memaknainya. Awalnya itu sebuah duka cita, sebuah kecemasan. Tapi setelah itu juga ucapan syukur. Karena kalau aku tidak berjumpa dengan ibu itu, aku tidak lagi kenal Tuhan. Aku tidak ada lagi di jalan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, apapun yang sedang saudara alami saat ini, baik itu penderitaan, baik itu kisah-kisah yang baik, kisah-kisah yang mendatangkan sukacita, selalu ada dua makna. Mari kita lihat bagian mana kita sedang berada, diposisikan Tuhan saat ini. Jangan lagi kita hanya melihat sisi buruknya, sisi gelapnya, tetapi lihat juga sisi baik yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kami, kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti. Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Untuk sesaat kadang-kadang kami menyesal, kami marah karena kami mencemaskan hidup kami, mencemaskan kondisi yang ada. Tetapi kami belajar ternyata ada kalanya di balik situasi yang mencemaskan, ternyata di situ pengharapan muncul. Di balik situasi yang begitu buruk, ternyata keindahan rencana Tuhan itu terjadi. Di balik duka cita, ternyata sukacita yang dari Tuhan itu juga ada. Beri kami hikmat untuk bisa membedakan setiap peristiwa, untuk bisa melihat setiap peristiwa dengan cara yang benar. Kalau ternyata itu waktu di mana Tuhan sedang mengingatkan kami bahwa kami sedang ada di jalan yang salah, supaya kami tidak mengeraskan hati. Kami sungguh-sungguh merespon teguran Tuhan itu dengan hati lembut. Kami segera bertobat dan kembali di jalan Tuhan. Tetapi ketika kami merasakan perlindungan Tuhan yang ajaib, berkat Tuhan yang begitu besar, kami tidak lupa diri. Itu menunjukkan betapa kasih karunia Tuhan kepada kami itu luar biasa. Layaknya bagi kami untuk selalu memuji, bersyukur, dan memuliakan Engkau. Kami tidak lupa diri dengan semua kebaikan Tuhan. Itu selalu mengingatkan kami, menyadarkan kami, supaya kami selalu mengasihi, semakin setia, semakin mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, berkati saudara-saudara kami. Mereka bergumul dengan situasi sulit yang sedang mereka hadapi saat ini. Tetapi biarlah Roh Kudus memperlihatkan sisi yang benar di mana Tuhan sedang bekerja dalam hidup mereka. Mereka tidak terus mengeluh, tidak terus cemas, tetapi karena mereka bisa melihat sisi di mana Tuhan bekerja, maka pengharapan mereka kembali, sukacita mereka kembali, damai sejahtera mereka kembali. Tuhan, bekerjalah sesuai dengan caramu, bekerjalah sesuai dengan kedaulatanmu. Apapun yang terjadi, kami selalu percaya semua mendatangkan kebaikan dalam hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, jangan pernah berhenti untuk belajar memahami maksud Tuhan lewat setiap peristiwa yang sedang kita alami. Kalau saat ini saudara sedang bergumul dengan masalah-masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, kesehatan, atau apapun juga, saudara membutuhkan sahabat doa, membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9.
Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Ku tak akan pernah menyerah.